Selamat datang di channel Trading for Better Life. Pada perdagangan hari ini, IHSG ditutup turun 1% lebih ke angka 6.372. Teman-teman sudah mesti mewaspadai penurunan lanjutan dari IHSG. Karena sebentar lagi bulan Mei, yang biasanya IHSG akan mulai downtrend. Di video ini saya akan menganalisa beberapa saham yang saat ini berada di sekitar daerah support. Kita akan coba melihat adakah peluang saham-saham ini untuk rebound dalam beberapa hari ke depan. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa-analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Antam. Antam pada perdagangan hari ini ditutup turun 1% lebih ke harga 870. Bisa kita perhatikan di grafik, setelah sebelumnya Antam sempat turun menembus support di EMA 150, 2 hari yang lalu Antam sempat rebound kembali dan hari ini malah turun kembali menuju garis EMA 150-nya. Garis MACD saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan hari ini. Dari data ini bisa kita lihat bandar masih melakukan distribusi pada perdagangan hari ini. Sedangkan asing dalam 1 minggu terakhir ini sudah terlihat terus mendistribusikan saham ini. Dari data yang ada saya melihat peluang Antam untuk melanjutkan penurunan lebih besar. Jadi Antam berpeluang untuk melanjutkan penurunan menuju support berikutnya di harga 800 di sekitar daerah sini. Dan teman-teman masih mewaspadai, bisa kita lihat di sini garis EMA 50 sudah mulai mengarah ke bawah. Jika garis EMA 50 telah berpotongan dan berada di bawah garis EMA 150, Antam akan melanjutkan downtrendnya untuk jangka menengah. Jadi saat ini sebaiknya amati dulu saham Antam, jangan entry dulu. Dan untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham yang di harga atas, sebaiknya cut loss apabila support di harga 800 terlewati. Selanjutnya saya akan menganalisa saham PNBN. Hari ini PNBN ditutup naik 1% lebih ke harga 1.290. Bisa kita perhatikan di sini, saat ini PNBN telah berhasil rebound dari garis support di EMA 150. Garis MACD saat ini juga mulai berpotongan, tetapi masih bergerak sideways. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan hari ini. Dari data ini bisa kita lihat bandar malah melakukan distribusi pada kenaikan hari ini. Sedangkan dari data pergerakan asing dalam 1 bulan terakhir ini masih terus mendistribusikan saham ini. Dari data yang ada saya melihat PNBN masih berpeluang untuk naik dalam beberapa hari ke depan. Tetapi kenaikan ini hanya akan berlangsung sementara, karena bandar dan asing masih belum terlihat melakukan akumulasi. Jadi untuk teman-teman yang mau spekulatif buy, boleh entry apabila besok PNBN masih terbentuk candle putih. Dan sudah boleh take profit saat mendekati garis resisten di EMA 50. Jadi saat menyentuh garis EMA 50 terlihat PNBN gagal menembus resisten ini, teman-teman sudah boleh take profit. Dan sudah harus cut loss apabila PNBN gagal bertahan di atas garis support di EMA 150. Karena apabila garis support di EMA 150 ini terlewati, maka PNBN akan melanjutkan penurunan menuju support berikutnya di harga 1050. Dan akan mulai downtrend untuk jangka pendek. Saham berikutnya akan saya analisa adalah saham RAS. RAS pada perdagangan hari ini ditutup turun 1% lebih ke harga 1.760.
dan saat ini berada dekat dengan garis support di EMA 50. RAS dalam 1-2 minggu terakhir ini masih bergerak sideways dengan resisten berada sekitar harga 1870 dan support berada di garis EMA 50 di sekitar harga 1740, sekitar di arah sini. Garis MACD saat ini masih bergerak sideways dan cenderung untuk mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar asing pada penurunan hari ini. Dari data ini bisa kita lihat bandar melakukan sedikit distribusi pada penurunan hari ini. Tetapi dari data pergerakan asing bisa kita lihat asing malah melakukan akumulasi pada penurunan 1% ini. Dari data yang ada, saya melihat RAS masih berpeluang rebound saat menyentuh atau mendekati garis support di EMA 50. Jadi teman-teman bisa amati saham RAS, tunggu di sekitar garis EMA 50-nya, saat terlihat rebound atau terkonfirmasi rebound, teman-teman boleh entry. Dan sudah bisa take profit saat mendekati harga 1870 sampai 1900. Dan jika garis support ini terlewati, maka RAS akan mulai melanjutkan penurunan menuju support kuatnya di garis EMA 150 dan akan mulai downtrend untuk jangka pendek. Jadi sebelum entry membeli saham ini, amati dulu saham RAS. Tunggu sampai ada konfirmasi rebound baru mulai entry. Berikutnya saya akan menganalisa saham SMGR. Hari ini saham SMGR ditutup turun 0,74% ke harga 13.350. Bisa kita perhatikan di grafik ini, saat ini saham SMGR bergerak sideways. Dengan support berada di garis EMA 50 di sekitar harga 13.100 dan resisten berada di harga 14.300. Garis MACD saat ini sudah mulai mengarah ke bawah. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandar asing pada penurunan hari ini. Dari data ini bisa kita lihat bandar masih melakukan distribusi pada penurunan hari ini. Sedangkan 2 hari terakhir ini terlihat asing telah melakukan distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Dari data yang ada, saya melihat SMGR masih akan bergerak sideways minggu depan. Dan bisa kita perhatikan di sini, garis support di EMA 50 merupakan support yang lumayan kuat. Karena telah beberapa kali berhasil membuat saham ini rebound. Bisa kita lihat di sini saat menyentuh garis EMA 50, saham SMGR berhasil rebound. Di sini saat mendekati juga mulai rebound. Di sini juga sama, di sini juga sama, dan sini juga mulai rebound kembali. Dan saat ini juga hari ini juga saat mulai turun menjelang penutupan naik kembali. Jadi kita bisa spekulatif buy apabila SMGR melanjutkan kenaikan dalam beberapa hari ke depan. Jadi saatnya amati dulu saham SMGR. Jika terlihat ada tanda-tanda rebound dan terbentuk candle putih yang solid, teman-teman boleh spekulatif buy. Dan take profit di sekitar harga 14.300. Karena ini juga merupakan resisten lumayan kuat. Dan untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham di harga atas, saran saya teman-teman sudah harus cut loss apabila SMGR gagal bertahan di atas garis support di EMA 150 ini. Karena apabila support di EMA 50 ini terlewati, maka SMGR akan turun menuju support berikutnya di EMA 150. Dan jika SMGR gagal bertahan di atas garis support ini, maka SMGR akan mulai downtrend untuk jangka pendek dan berpeluang untuk turun menuju support berikutnya di harga 10.000. Di sekitar daerah sini. Jadi amati dulu saham SMGR. Kita bisa spekulatif buy dan trading jangka pendek untuk beberapa hari ke depan. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Telkom. Telkom pada perdagangan hari ini ditutup turun 0,26% ke harga 3.830. Dan bisa kita perhatikan di grafik, saat ini Telkom masih bertahan di atas garis support di EMA 150-nya. Bisa kita lihat di sini harganya masih berada di atas garis support EMA 150. Garis MACD saat ini sudah mulai mengarah ke bawah. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandar asing pada penurunan hari ini.
Dari data broker summary bisa kita lihat Bandar melakukan sedikit distribusi pada penurunan hari ini. Sedangkan asing dalam 4 hari terakhir ini sudah terlihat masuk mengakumulasi saham ini. Dari data yang ada saya melihat Telkom masih berpeluang untuk rebound dalam jangka 1 minggu ke depan. Dan untuk best buy-nya sebaiknya tunggu Telkom berhasil naik di atas garis EMA 50 baru mulai entry. Karena selama Telkom masih berada di bawah garis EMA 50, Telkom masih berpeluang besar untuk melanjutkan penurunannya menuju support di harga 3.700. Jadi untuk lebih amannya tunggu Telkom berhasil naik di atas garis EMA 50 baru mulai entry. Dan sudah boleh take profit di sekitar garis support garis resistennya sekitar harga 4.050. Jadi teman-teman bisa beli di sekitar harga 3.900 saat terkonfirmasi Telkom telah berhasil naik di atas garis EMA 50 dan take profit di sekitar harga 4.050 apabila terlihat adanya perbalikan arah saat menyentuh harga 4.050. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.